Pilkada di Jakarta bukan hanya milik para elit politik semata, justru di tangan jutaan warga ibu kota. Nasib pemimpin Jakarta akan ditentukan. Kami akan berikan gambaran untuk Anda bagaimana sebenarnya profil dari para pemilih di ibu kota. Dari data sementara yang kami peroleh dari DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu KPU, sebanyak 7,43 juta jiwa diprediksi terdaftar sebagai pemilih tetap. Dan dari jumlah tersebut, 3,72 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 3,71 jiwa ini berjenis kelamin perempuan. Dan dari data itu terdapat 4 kategori dalam DP4. Jumlah pemilih pemula di Jakarta atau swing voters diprediksi sebanyak 387 ribu jiwa. Sedangkan pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah berjumlah 157 ribu jiwa maksud kami, dan pemilih yang lansia atau yang berusia lebih dari 90 tahun berjumlah 4.804 jiwa dan penyandang disabilitas sebanyak 3.768 jiwa. Daftar pemilih ini akan terus diolah sampai finalisasi pemutakhiran data pada 6 Januari 2017. Dan data ini menjadi sangat penting bagi masing-masing cagup dan juga cawagup serta mesin partai politik mereka untuk bisa memetakan mana yang suara yang bisa mereka ambil untuk meraup pemilih DKI Jakarta. Terutama di Jakarta ini banyak sekali swing voters. Dari data yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa terdapat lebih banyak swing voters di ibu kota yang ini masih sangat rasional untuk bisa berpindah-pindah akan memilih siapa. Nah, inilah yang menjadi sangat penting bagi cagup dan juga cawagup untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta, untuk memetakan berdasarkan data pemilih baik dari jenis kelamin, usia, dan juga pekerjaan. Karena menjadi sangat penting untuk bisa menguasai ibu kota. Menguasai ibu kota artinya bisa selangkah lebih dekat lagi untuk memenangkan Pilpres 2019 mendatang. Sejumlah lembaga survei memetakan para pemilih berdasarkan kelompok usianya. Kelompok-kelompok ini kemudian disurvei kecenderungan untuk memilih siapa di antara para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendatang. Saya akan tampilkan kepada Anda data pilihan berdasarkan usia yang dihimpun dua lembaga survei, LSI dan juga Median. Kita akan lihat di sini bagaimana sebenarnya peta politik dari masing-masing profil cagup dan juga cawagup. Pertama kita akan lihat dari survei profil pemilih berdasarkan usia. Ini untuk usia pemilih di bawah 20 tahun. Kita akan cek bersama di sini untuk usia 20 tahun. Ternyata LSI dan juga Median memenangkan pasangan Agus Harimurti dan Silviana Murni bersama dengan Median juga sama untuk profil usia di bawah 20 tahun. Kalau kita bisa analisis di sini, untuk usia 20 tahun memang kebanyakan adalah pemilih pemula dan juga remaja. Dilihat dari beberapa aktivitas politik dari cagup Agus Harimurti ini memang banyak sekali merebut anak-anak muda. Ia membuat seperti AHY Fans Club misalnya, atau ikut dalam lomba lari maraton di Jakarta. Dan kalau juga kita lihat di sosial media, Agus Harimurti cukup banyak sekali followers Instagramnya. Mungkin ada di antaranya. Ini juga yang bisa merebut suara-suara anak-anak muda yang di bawah 20 tahun. Namun perlu diingat usia 20 tahun ini juga masuk ke dalam usia yang belum mantap untuk memilih siapa. Artinya masih bisa berubah sampai dengan nanti masa dalam Pilkada DKI Jakarta dimulai. Kita lihat lagi untuk usia selanjutnya. Berdasarkan profil pemilih untuk usia 30 sampai 39 tahun, ternyata untuk usia yang cukup matang ini 30 sampai 39 tahun, LSI dan juga Median memenangkan pasangan Ahok Jarot dan juga Median juga sama. Untuk Ahok Jarot memenangkan profil pemilih usia 30 sampai dengan 39 tahun. Ini hasil survei sementara. Keduanya ini unggul masing-masing di survei LSI dengan 29,6% dan di survei Median sebanyak 35%. Ini memenangkan berdasarkan survei dari LSI dan juga Median. Kita akan tengok lagi bagaimana untuk usia selanjutnya. Kembali lagi kita ke usia 20 sampai dengan 29 tahun. Ini untuk usia yang lagi-lagi memenangkan pasangan Agus Harimurti dan juga tapi ada yang berbeda di sini. Jadi kalau LSI di usia 20 sampai 29 tahun memenangkan Agus dan juga Silviana, namun berbeda dengan survei Median yang ternyata memenangkan nama Sandiaga Uno dan juga Anies Baswedan. Ini adalah hasil yang berbeda untuk usia 20 sampai dengan 29 tahun berdasarkan LSI dan juga Median. Kalau tadi kita balik lagi ke usia di bawah 20 tahun, LSI dan juga Median sama-sama memenangkan pasangan
Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Kita akan beranjak lagi ke usia yang lebih dewasa, 40 sampai 49 tahun. Pada rentang usia ini ternyata Ahok Jarot masih memenangkan suara hati pemilih dengan usia 40 sampai 49 tahun. Artinya adalah mereka yang sudah begitu mantap untuk memilih siapa kandidat yang akan dipilih. LSI memenangkan Ahok Jarot sama dengan juga survei dari Median memenangkan Ahok Jarot. Tadi sebelumnya 30 sampai 39 tahun LSI dan juga Median memenangkan Ahok Jarot. Sejauh ini dari rentang usia masih lebih banyak yang memilih Ahok Jarot berdasarkan survei dari LSI dan juga Median. Dan untuk usia 50 tahun ke atas, lagi-lagi usia ini memenangkan LSI, baik juga Median memenangkan Ahok Jarot pada survei mereka. Survei LSI catatannya ada 28,4% dan survei Median ada 41,6% para responden akan memilih Ahok dan juga Jarot. Kalau kita lihat di sini bagaimana presentasi dari masing-masing kandidat ini memang cukup signifikan karena dari 3 kandidat ini memiliki kekuatan politik yang sama-sama kuat dan sampai nanti menuju ke Pilkada 2017 masih bisa sangat berubah karena pemilih di ibu kota begitu beragam, banyak dari masing-masing mereka berdasarkan dari latar belakang yang cukup berbeda. Inilah yang nantinya akan diperebutkan oleh masing-masing kandidat untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta.